Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita mau sama-sama siapkan hati kita. Mari kita mau datang, kita mau menyembah Tuhan. Biar Tuhan selalu memberikan hikmat-Nya, memberikan tuntunannya untuk kita pagi hari ini. Sebelum kita mengawali setiap pekerjaan kita, aktivitas kita hari ini, mari kita sama-sama datang pada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan Tuhan, buat anugerah-Mu, rahmat-Mu, buat kasih setia Tuhan yang selalu nyata di dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih jikalau pagi hari ini kami boleh bergabung kembali untuk kami boleh membangun mezbah. Biar kami boleh bersekutu dengan Engkau ya Tuhan, menikmati hadirat-Mu. Bahkan lewat firman-Mu kami boleh dibukakan sesuatu hal yang baru. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sungguh indah Engkau Tuhan. Engkau yang penuh kasih dan sayang. Kami mau nikmati pagi hari ini, saat-saat indah bersama-Mu. Mari sama-sama datang sembah Dia. Mari naikkan ucapan syukur kita. Bersyukur buat hari yang baru, buat kesempatan yang baru. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Engkau sungguh baik. Kasih-Mu sempurna. Terima kasih Tuhan, kami mau meninggikan Engkau. Tinggikan diri-Mu, mengatasi langit. Kebesaran-Mu ya Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Mari tinggikan Dia sama-sama. Tinggikan diri-Mu, kan kami meninggikan Engkau Tuhan pagi hari ini. Kau yang bertahta atas pujian penyembahan kami ya Tuhan. Nama-Mu diagungkan. Kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, mengatasi bumi. Oh tinggikan diri-Mu, Jesus, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu ya Tuhan, Tuhan, mengatasi bumi, mengatasi bumi. Mari sekali lagi tinggikan Dia dengan segenap hati kita. Tinggikan, Kau ditinggikan ya Tuhan, Kau diagungkan ya Tuhan Yesus. Mengatasi langit
kebesaran-Mu, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, mengatasi bumi. Oh, tinggikan diri-Mu, tinggikan Engkau Tuhan, mengatasi langit, kemuliaan-Mu mengatasi bumi, mengatasi bumi. Yesus layak disembah. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Engkau Tuhan yang membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Karena itu Tuhan, biarlah Engkau yang menasihati kami dengan firman-Mu, menuntun langkah-langkah hidup kami, agar sepanjang hari ini kami melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Kami terima firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom saudara, selamat pagi. Kita boleh berjumpa kembali dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Biarlah anugerah Tuhan terus melimpah atas hidup kita. Hari ini firman Tuhan saya ambil dari Roma pasal yang ke-12. Iya, Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-9. Nasihat untuk hidup dalam kasih, firman Tuhan ya. Ayat yang ke-9, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Ayat yang ke-10, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ayat yang ke-11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Saudara, firman ini berkata, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Kita ini bersyukur saudara, dari firman Tuhanlah kita mendengar nasihat-nasihat. Manusia itu memerlukan nasihat dalam hidupnya untuk dia boleh semakin bertumbuh, boleh semakin hari semakin baik. Saya juga menganjurkan supaya saudara membagikan ya mesbah syukur, mesbah doa kepada saudara-saudaramu, temanmu, supaya mereka yang kehilangan arah. Saya banyak mendengar kesaksian orang-orang, Bu, tadinya saya dapat kiriman mesbah doa, mesbah syukur itu dari saudara saya. Saya cuekin terus Ibu, tapi satu kali ketika saya klik, wow, saya akhirnya ikut sampai hari ini. Dia bilang hidup saya berubah. Saudara, semua nasihat firman Tuhan itu berguna. Kita bersyukur memiliki firman Allah. Kita bersyukur buat ada orang-orang yang Tuhan pakai untuk menyampaikan firman Tuhan. Entah lewat YouTube, lewat tulisan, lewat buku, lewat apapun. Dan hari ini kita menerima nasihat saudara. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Firman Tuhan berkata ayat yang ke-9 Roma pasal 12. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Ya, kasih itu yang pertama jangan pura-pura. Saudara, ya kita ini percuma melakukan segala sesuatu itu dengan pura-pura, apalagi melakukan kasih cuma pura-pura. Kenapa? Karena Tuhan tuh melihat sampai kedalaman hati kita. Ada orang berbuat kasih hanya demi pencitraan, ada orang berbuat kasih hanya demi ya kepura-puraan karena ingin mendapatkan keuntungan, hati-hati. Tuhan bilang kasih itu harus lahir dari ketulusan hati yang paling dalam. Sehingga kasih itu akan mendorong kita untuk melakukan sesuatu yang lebih besar dari apa yang kita mampu lakukan. Makanya dikatakan hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Ya, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Orang yang sungguh-sungguh hidup dalam kasih itu dia menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Saya berdoa supaya setiap kita saudara ya menjadi orang-orang yang tidak berpura-pura di hadapan Tuhan tapi apa adanya. Kepura-puraan itu dosa di hadapan Tuhan saudara ya, karena ya itu namanya kemunafikan.
Kita berdoa supaya apapun yang kita lakukan di hidup ini bukan kepura-puraan, tetapi ya itulah yang apa adanya saudara ya. Nggak usah bangun pencitraan, nggak usah jaim, tapi kita mau beri sama Tuhan yang asli. Apalagi dalam hal mengasihi, ya hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Menjauhi yang jahat, melakukan yang baik. Itu yang selalu firman Tuhan ajarkan kepada kita ya. Kita sendiri tahu apa itu yang jahat. Ya, mari kurang-kurangilah berbuat jahat hari-hari ini. Dan tambah-tambahkanlah perbuatan baik saudara. Kenapa? Karena kita juga gak pernah tahu sampai kapan kita hidup. Ya, sampai kapan dunia ini ada, terutama di hari-hari yang terakhir ini. Ya, kurang-kurangilah kejahatan, kurang-kurangilah musuh. Ya, kalau bisa kita belajar mempraktekkan kasih, jangan pura-pura, jangan bohong. Ayat yang ke-10 dikatakan, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ya, kita ini harus saling mengasihi. Kenapa? Karena kita ini semua bersaudara di dalam Kristus. Ya, dan dikatakan hendaklah kamu saling mengasihi dan saling mendahului dalam memberi hormat. Orang yang rendah hati itu orang yang selalu mendahului dalam memberi hormat. Sekalipun saudara, mungkin orang depan kita itu kita lihat tidak berarti, tapi berikanlah hormat terlebih dahulu saudara ya. Jika kita mau dihormati, maka kita juga harus belajar menghormati orang lain. Ya, dikatakan hendaklah kamu saling mengasihi dan saling mendahului dalam memberi hormat. Enggak usah ditunggu. Ya, saya akan hormat sama dia ya kalau dia hormat sama saya. Ini namanya bukan kasih. Ya, orang tua jangan bilang ya saya mau ini asal anak saya itu yang duluan. Ya, saya mau begitu asal dia buat begini. Saya mau mengasihi kalau dia juga mengasihi. Saya mau berbuat baik kalau dia berbuat baik. Ya, kita belajar. Saling mendahului dalam memberi hormat, saling mendahului dalam berbuat kebaikan. Saling mendahului dalam melakukan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan saudara. Dikatakan ayat yang ke-11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Hari-hari ini jangan biarkan saudara kerajinan kita kendor. Artinya apa? Kerajinan itu mulai luntur, kendor. Dulu rajin mencari Tuhan, rajin beribadah, rajin berdoa, rajin bekerja, rajin belajar, rajin menjadi teladan, rajin mengampuni. Tapi sekarang kok malas ya saudara. Banyak orang-orang berkata begitu. Dulu saya ini rajin berdoa loh, Dulu saya ini rajin loh melayani dulu. Ya, dulu saya ini rajin begini ya, sebelum saya kepahitan sama orang itu, sebelum saya kecewa sama dia. Bertobat saudara, apapun keadaannya, apapun masalahnya, jangan biarkan kerajinanmu itu kendor. Ya, tapi biarlah roh kita menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya, siapa yang dapat memadamkan roh kita? Ya kita sendiri kalau kita mengizinkan keadaan, kalau kita mengizinkan perkataan orang, ya memadamkan roh kita. Kitalah yang menentukan ya saudara, biarlah roh kita menyala-nyala. Jangan izinkan satu keadaan memadamkan roh kita, jangan izinkan ya satu perkataan orang memadamkan roh kita. Tapi kitalah yang menentukan, terutama di hari-hari terakhir ini. Mari kita semakin ya menyala-nyala, jangan kerajinanmu itu kendor. Kerajinan untuk terus berbuat baik, kerajinan untuk terus mencari Tuhan. Ya, kerajinan untuk terus mencari perkenanan Tuhan, jangan biarkan itu kendor. Kalau saudara hari-hari ini berkata, Tuhan aku itu Tuhan, aku tuh sudah lama ya tidak mencari Engkau. Aku ini loh Tuhan, aku tuh sudah lama tidak lagi merasakan hadirat-Mu. Ya, kalau saudara itu dan berkata dulu aku ini pelayanan tapi sekarang aku sudah tidak peduli lagi. Ayo kembali saudara. Pelayanan bukan hanya harus di gereja. Kalaupun saudara terpanggil pelayanan di gereja, silakan lakukan itu. Tapi juga ada banyak hal yang bisa kita lakukan di luar, yaitu yang juga namanya pelayanan. Lakukan yang terbaik, layanilah Tuhan. Selama kita ini masih diberi waktu untuk melayani Tuhan saudara.
Jangan biarkan kerajinanmu itu kendor, tapi biarlah rohmu menyala-nyala. Ya, roh di sini, kata roh sini adalah roh huruf kecil, roh manusia kita, biar menyala-nyala. Dan layanilah Tuhan. Sehingga kita bisa berkata apapun masalahku, apapun keadaanku, aku mau tetap setia kepada Tuhan. Ayat yang ke-12 berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ya, bersukacitalah dalam pengharapan. Kita semua pasti punya pengharapan yang kita nantikan. Kita semua pasti punya pengharapan yang kita impikan. Ya, bagaimana cara kita menanti-nantikan pengharapan itu diwujudkan di dalam akhir zaman ini? Sambil bersukacitalah, kata firman Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan kita hari-hari ini. Jangan biarkan kita kehilangan sukacita, saudara. Sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Sekalipun kita lagi ada masalah, kita disuruh sabar oleh firman Tuhan. Ya, dan terus bertekun di dalam doa, cari Tuhan. Bertekun di dalam doa, harapkan Tuhan. Bertekun di dalam doa, harapkan perkenanan Tuhan. Ingat, bersukacita dalam pengharapanmu, sabar dalam kesesakanmu, dan bertekunlah terus dalam doa. Ini adalah hal-hal yang harus kita lakukan sambil kita mempersiapkan hidup kita menyambut kedatangan Tuhan kali yang kedua. Bersukacitalah, saudara. Sekalipun itu berat. Mungkin engkau berkata, aku sedang mengalami sesuatu yang aku tidak sanggup, Bu. Aku sedang kehilangan orang yang aku cintai. Aku sedang menanggung hutang yang banyak. Tapi kalau firman Tuhan suruh kita bersukacita, itu artinya Tuhan tahu kita mampu untuk bersukacita di balik segala keadaan yang pahit. Tuhan mau lihat iman kita untuk terus bersukacita di dalam Dia. Karena itu saudara, biarlah kita mau terus ada di dalam hadirat Tuhan. Kita mau terus kuat, kita mau terus roh kita menyala-nyala untuk melayani Dia. Jangan biarkan iblis mencuri segala yang berharga dari hidup kita. Mari kita tundukkan kepala, kita mau renungkan firman ini. Terima kasih Bapa, Engkau Tuhan yang terus menuntun, mengajarkan, menasihati kami dalam hidup kami. Untuk kami ini boleh menjaga hidup di dalam dunia ini, di tengah keadaan hari-hari terakhir ini. Firman-Mu lah yang menjadi penuntun hidup kami. Ajar kami melakukan segala firman yang Engkau berikan bagi kami. Biar kami tak bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekun di dalam doa. Sebab kami tahu pengharapan kami hanya ada di dalam Engkau Tuhan. Sebab kami tahu pengharapan kami tidak pernah mengecewakan di dalam Engkau. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapan kami Tuhan, harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam. Sekali lagi katakan, harapan kami dalam-Mu Tuhan. Harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kami percaya Tuhan, pengharapan kami di dalam Engkau tidak pernah mengecewakan. Ajar kami terus berharap, hidup sungguh-sungguh dalam perkenanan-Mu, sehingga kami bersukacita dalam pengharapan, bersabar dalam kesesakan, dan bertekun di dalam doa.
Pimpin langkah hidup kami. Pimpin jalan-jalan kami di hari-hari terakhir ini agar kami semakin berjalan menuju pada perkenanan-Mu Tuhan. Kami berdoa biar anugerah-Mu limpah atas hidup kami. Kami berdoa biar perkenanan-Mu turun atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa buat setiap anugerah yang baik yang Kau berikan kepada kami. Mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan, agar kami hidup dengan tulus, tidak berpura-pura di dalam kasih. Kami menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Bahkan kami belajar saling mengasihi sebagai saudara, dan kami mau saling mendahului dalam memberi hormat. Tuhan, pimpin kami agar roh kami terus menyala-nyala di dalam Engkau hari-hari ini. Kami tidak izinkan satupun keadaan membuat iman kami lemah. Hamba berdoa untuk setiap mereka yang hari-hari ini mungkin sedang lemah imannya, padam rohnya. Tuhan, bangkitkan kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap mereka yang terus setia di pagi hari mencari wajah-Mu. Berkati Tuhan yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja, perlindungan Tuhan sempurna jagai, sertai. Dijauhkan dari segala mara bahaya, kecelakaan. Apa yang kami lakukan dengan tangan kami hari ini Tuhan buat berhasil. Berkati yang sakit Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat yang berulang tahun Tuhan, anugerah rahmat turun melimpah. Bertambah lagi kedewasaan jasmani, bertambah pula kedewasaan rohani dalam Tuhan. Biar Bapa Engkau terus memberkati setiap mereka yang dalam pergumulan yang berat. Tuhan, menjadi kekuatan dan jalan keluar. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh lembaga-lembaga yang ada, TNI, Polri. Tuhan, jagai, lindungi agar senantiasa kuat di dalam Engkau. Bapak, bangsa ini boleh dimurnikan, dibersihkan, sehingga orang-orang takut akan Tuhan ada di atas bangsa kami. Mari kita berdoa Bapa kami bersama-sama dalam hadirat Tuhan. Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan-Mu saudara, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel.